Nadiem itu sebagai pembuat kebijakan sebenarnya belum ada bukti apa-apa sampai sekarang di Termasuk persidangan. kasus Nadiem itu loh. Iya. Itu kan sesuatu menurut saya itu salah di mana gitu. Iya, Kebijakannya belum tentu pun tidak bisa dibuktikan salah. Ya, belum terbukti salah, udah dianggap korupsi. Itu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk mengadili Nadiem Makarim. Kasus Chromebook disebut-sebut sebagai kasus gaib karena semua dakwaan kepada Nadiem Makarim sangat janggal. Hal ini memancing tanda tanya dari para tokoh bangsa dan elemen masyarakat. Mereka serentak beropini. Kasus ini gaib sejak awal karena ketiadaan mens rea atau niat jahat. Bolak-balik saya cek itu, saya tidak menemukan mens rea-nya. Tetapi mungkin akal sehat saya tidak mampu menemukan itu. Ada WhatsApp group gitu ya, yang sudah mengarahkan kepada grup. Tapi ketika kemudian di persidangan tidak muncul itu ya, pembelian itu fakta sederhana bahwa kalau itu benar itu merugikan keuangan negara atau lebih mahal, yang menentukan harga kan bukan menteri tapi LKPP. Nah, ini jadi tidak masuk akal semuanya. Nadiem didakwa telah rugikan negara hingga 1,5 triliun rupiah, sebuah dugaan yang jelas tidak terbukti di pengadilan. Semua barang yang bisa dipakai sama siapapun yang bekerja untuk pemerintahan itu bisa dilihat di katalog, lu ngelihat berapa harganya terus lu beli dengan harga yang tertulis di situ. Jadi Nadiem Makarim nggak ikut nentuin harga. Kalau dituduh melakukan markup, harga itu diputuskan sama vendor dengan persetujuan PPK dan juga LKPP. Jadi misterius kan? Dan operating system sekali beli $30 udah include di laptop yang 3 juta, 4 juta, 5 juta paling gitu ya. Nggak perlu diperbarui. Kalau metode itu diterapkan, seluruh pengadaan laptop di seluruh Republik Indonesia ini pasti terjadi masalah. Kalau metode itu yang diterapkan. Karena itu metode kan asumtif. Bukan berdasarkan sesuatu yang nyata dan pasti. Nah, metodenya tidak betul. Jadi kalau misalnya ya, katakanlah Adinda itu juri di pengadilan Amerika Serikat gitu ya. You will say guilty or not guilty? Not guilty. Loud and clear. There is no reasonable doubt. Saya akan mengatakan there is no reasonable, not guilty. Pengadaan software Chrome Device Management atau CDM juga dianggap tidak bermanfaat, sehingga merugikan negara hingga 621 miliar rupiah. Tudingan ini jauh bertentangan dengan kondisi di lapangan. Chrome Device Management. Jadi artinya Pak Cloud itu bisa dikontrol. Lah, itu kan kayak jaksa nggak ngerti. Itu kan dinyalain aja sekarang langsung kelihatan berapa yang pakai Chrome, berapa siapa, pakai program apa, jumlahnya berapa, itu semua ada datanya. Kok bisa dibilang useless? Dan itu pun sudah diaudit. Pada tuh Chromebook tuh bisa presiden mau perintah apapun, ngomongin, semua bisa dapat data. Nggak bisa nonton video porno, nggak bisa judi. Padahal, tak sekalipun Nadiem pernah mengarahkan harus Chromebook. Terbukti di persidangan, tak sekalipun Nadiem pernah mengarahkan harus Chromebook. Dugaannya korupsi, dan korupsi itu sudah direncanakan sejak Nadiem belum jadi menteri karena ada grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri gitu. Dan itu menjadi pegangan orang tuh. Tetapi ternyata sesudah ke pengadilan nggak ada itu. Nggak ada. Grup itu memang ada tapi tidak pernah bicara Chromebook. Nah, ini yang lucu. Orang-orang yang mengaku terima suap itu mengatakan merasa Nadiem mengarahkan beli Chrome. Tapi saksi-saksi yang tidak menerima gratifikasi mengatakan nggak ada gitu loh. Karena Nadiem cuma ikut rapat sekali, dan di rapat itu pun yang diusulkan waktu itu kan 15 atau 14 Chrome ditambah 1 Windows supaya program yang basic Windows masih jalan. Dia setujui. Malahan ketika Nadiemnya udah nggak ada, malahan dari birokratnya sendiri yang bilang, wah jangan ada Windows-nya, semuanya aja Chrome. Jadi dia malah sekarang jadi tersangka juga dan mengaku terima gratifikasi juga. Tidak ada pembahasan bahwa Mas Nadiem memaksa menggunakan Chromebook di grup WA itu bisa di-print, bisa dikasih lihat semua kok. Padahal, pemilihan Chromebook juga telah lalui berbagai kajian dan diawasi oleh banyak lembaga negara, termasuk kejaksaan. Sebelumnya, terutama karena COVID, ada wacana untuk melakukan atau mungkin ada program untuk melakukan pembelajaran secara daring akibat dari COVID. Akhirnya muncullah program pengadaan laptop beserta dengan softwarenya. Waktu Nadiem Makarim masuk, disepakati Windows, tapi Windows itu diputuskan tanpa kajian. Jadi sebagai menteri,
Nadiem Makarim memutuskan untuk melakukan kajian yang komprehensif. Dalam proses kajian tersebut, dia diawasi sejumlah pihak. Bahkan dia 2 kali diaudit BPKP dan tidak ada keputusan bahwa dia melakukan sesuatu yang ilegal, nggak ada markup, nggak ada apa-apa. Prosesnya dikawal oleh LKPP, BPKP, KPPU, Jamdatun, dan itu adalah kejaksaan. Misal kasus Nadiem Makarim, Bang. Ya. Lucunya di mana bagi Abang? Kalau bagi saya, lucunya gini, Jaksa Agung hari ini, Kapolri hari ini, adalah orang yang satu duduk kabinet dengan Nadiem Makarim di masa lalu. 5 tahun penuh. Ya. Dulu kasus ini dianggap tidak korupsi, Bang. Mereka tahu semua ya. Mereka bagian, kalau saya bisa menerima logikanya kalau Jaksa Agungnya beda, kalau Kapolrinya beda. Tapi ini orang yang sama, yang dulu duduk, mungkin mereka pernah membahas proyek ini bersama. Walaupun tidak selengkap. Iya. Perasaan udah jelas no case di sini. Kenapa dia dituduh merugikan negara? Ujung-ujungnya yang dicarikan adalah pengembalian uang negara. Yang penting duit balik. Jadi kayak ugal-ugalan gitu. Dakwaan korupsi menyebut Nadiem telah menerima keuntungan senilai 809 miliar rupiah. Angka yang diambil dari nilai investasi Google ke Gojek. Pertama begini, kalau 800 miliar itu sogokan, masa pakai transfer resmi dari PT ke PT gitu kan? Nadiem itu sebagai pembuat kebijakan sebenarnya belum ada bukti apa-apa sampai sekarang di persidangan. Yang terjadi korupsinya itu di tingkat pelaksanaan. Sementara tingkat pelaksanaan itu secara delegasi kewenangan sudah ada di tingkat dirjen. Saya tidak ingin membela Nadiem, tapi hukum tetap harus sesuai dengan jalurnya lah. Tapi apa yang saya lihat dari kasus Nadiem ini banyak sekali kejanggalannya. Kalau ini kasus korupsi, faktanya Nadiem tidak pernah menerima uang, tidak pernah berupaya memperkaya diri melalui kebijakan. Bahkan secara finansial, Nadiem sendiri yang justru menurun kekayaannya semenjak menjadi menteri. Tidak ada mens rea atau niat jahat Nadiem dalam kasus ini. Tinggal kesimpulan saya, kasus ini terkesan lemah, rapuh, dan dipaksakan. Memang kekayaan Mas Nadiem turun ketika menjadi menteri, dan ketika kita melihat persidangan, jaksa tidak bisa membuktikan bahwa tudingan 809 M itu masuk ke rekening pribadi dia. Memang nggak ada bukti kuat ke situ. Menurut jaksa, terdapat konflik kepentingan antara pengadaan Chromebook dengan investasi Google di Gojek. Nyatanya, investasi tersebut murni sebagai langkah korporasi biasa. Saya bisa pastikan Google sebagai multinational company yang listed, sudah IPO di Amerika, itu nggak akan main-main dengan aneh-aneh lah. Buat apa dia nggak perlu pakai cara-cara voodoo lah untuk memajukan kepentingan usahanya. Jadi saya yakin juga Google tidak ada niat jahat atau kong kali kong gitu ya. Itu Google kan beli sahamnya Goto. Gue dengar. Saya juga dengar, Pak. Ada ini nggak apa-apa, belak-belakan juga ngomong. Ada saham Goto gitu loh. Terus gue pikir ya, gue pengusaha. Google ini kan miliar dolar punya company. Masa sih dia mau main-main urusan beli Chromebook gitu kecil di Indonesia gitu loh. Dia bisa kena sanksi di Amerika, bisa kena sanksi. Ini logika yang menurut gue ya, Google nggak mungkin gendeng. Ini anak orang kaya satu, ini orang pinter kok jadi sial banget. Kalau nggak jadi menteri malah tiong-tiongnya dia nih. Dakwaan juga menyebut Nadiem melakukan tindak pidana korupsi bersama pihak lain. Padahal keputusan tersebut merupakan keputusan kolektif yang dilakukan secara terbuka. Yang kasus Nadiem Makarim sama kan, tuduhannya begini-begini, ternyata nggak ada hubungannya dengan Nadiem, tingkat pelaksana dan tingkat pembuat keputusan. Di tingkat pembuat keputusan itu sudah benar kok, prosedurnya benar. Kemudian ketika direncanakan sudah ditanyakan BPKP, Kejaksaan Agung, benar. Nah sekarang jadi korupsi, berbelok di tengah jalan. Jaksa harus tahu, tidak paham bahwa kegagalan kebijakan itu berbeda sekali dengan korupsi. Kegagalan kebijakan itu salah. Nah ini kebijakannya belum tentu pun tidak bisa dibuktikan salah. Ya, belum terbukti salah, udah dianggap korupsi. Padahal ini kebijakan, nah ini yang jadi masalah. Inilah salah satu potret hukum Indonesia. Ada banyak kejadian di mana publik tuh mendapatkan kesan kayaknya orangnya ditangkap dulu, abis itu dicek kemudian salahnya di mana gitu. Ada kesan seperti itu. Sebutin satu kasus, pasal 2, pasal 3, ambillah kasus Tom Lembok lah. Dia ngapain? Apa perbuatannya? Kasus Nadiem, apa perbuatannya? Kasus Ira, Ibu Ira, apa perbuatannya? Dia ngapain? Pidana itu soal perbuatan, ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan.
Oke, ukurannya adalah perbuatan. Kalau kita bicara yang namanya audit investigatif yang kemudian menjadi perhitungan kerugian negara, kita akan bicara fungsi dari barang itu. Sepanjang itu barangnya berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada kerugian negara. Jadi memang dari 3 aspek ini, ya dari aspek kerugiannya tidak bisa dibuktikan, perbuatan melawan hukum memang tidak pernah dibuktikan, dan sudah barang tentu tidak ada aspek kausalitas di dalamnya. Jadi di luar masalah formalnya bahwasanya mandat nggak ada, prosedurnya itu kita sangat berdebat tidak ada. Ini 3 hal ini tidak terbukti di dalam. Sekali lagi, 3 hal itu adalah 1. Kerugian negara, perbuatan melawan hukum, 3 kausalitas. 3 itu tidak berhasil dibuktikan di situ. Yang dapat menjadi presiden buruk bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin mengabdi. Dengan kasus Ira, kasus Tom Lembong, kasus Nadiem, anak-anak muda pandai profesional tidak ada yang mau kerja untuk pemerintah lagi atau di Indonesia. Akhirnya apa? Yang mengambil kesempatan ini orang-orang yang tidak becus semua, punya mensria yang tidak baik. Pengadilan kita agak aneh belakangan ini, Pak. Orang yang menurut halayak itu kayaknya nggak ada salahnya bisa dihukum. Bapak, kita tidak akan pernah bisa mencapai Indonesia emas kalau kita tidak takut di kondisi hari ini. Dengan apa? Dengan tadi, apakah Indonesia masih aman untuk orang muda? Menurut gue jawabannya enggak gitu, Bang. 1, kita lihat aktivis ditangkap, ada jumlahnya 1000 lebih. Itu adalah penangkapan terbesar sejak era reformasi 98. Kedua, kita lihat profesional di mana-mana juga dikriminalisasi, editor dihargai 0, itu kan Amsal Sitepu. Ketiga, termasuk ya teknokrat yang kemudian adalah orang-orang yang sudah belajar dengan hebat di luar negeri, pulang ke Indonesia, Tom Lembong, Nadiem Makarim, adalah contoh orang-orang yang akhirnya memilih untuk masuk dalam sistem seperti yang sering diglorifikasikan itu, tapi justru ujung-ujungnya kalah oleh kultur lama gitu, kalah oleh orang-orang lama yang berkuasa nggak mau diganggu, akhirnya mereka dikriminalisasi dengan tuntutan-tuntutan dan dakwaan-dakwaan yang fitnah, nggak jelas gitu. Jadi menurut gua kalau kita nggak takut dengan kondisi hari ini, nggak usah berharap Indonesia emas. Karena itu saya himbau Presiden Prabowo urun rembuk dengan Menko Hukum Pak Yusril Iza Mahendra dan juga dengan Jaksa Agung untuk membuat suatu pedoman dan juklak yang jelas dan fair baik kepada kejaksaan dan juga kepada KPK untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan mengakhiri kriminalisasi kebijakan. Hindari situasi di mana there are too many laws but too little justice. Harusnya menjadi kekhawatiran kita karena ada dampaknya menyangkut investasi. Betul. Semua, ya mungkin berlebihan kalau saya bilang semua ya, tapi banyak sekali investor besar. Apa yang terjadi dengan Nadiem itu sangat-sangat berdampak negatif kepada sentimen antara investor-investor tersebut di saat kita lagi butuh banget mereka, ya karena kondisi fiskal kita